Hari ini, ada 5 langkah diam yang dapat membuat siapapun menyesali ketidakhormatan terhadapmu. Langkah-langkah ini tidak membutuhkan teriakan, pembuktian, atau rayuan. Langkah-langkah ini tidak hanya mengubah dinamika kekuasaan menjadi keuntunganmu, tetapi sepenuhnya menghapus permainan itu dari persamaan. Saat kamu menguasainya, kamu tidak lagi menjadi seseorang yang sibuk berusaha mendapatkan kembali rasa hormat dari satu orang. Kamu menjadi pribadi yang memerintah rasa hormat dari semua orang dimanapun kamu berada. Dan keindahan dari semua ini adalah, kamu tidak membutuhkan validasi siapapun agar itu berhasil. Transformasi ini adalah milikmu. Kedamaian ini adalah milikmu. Disiplin ini adalah milikmu. Dan ketika kamu mulai menjalani hidup seperti itu, penyesalan dari pihak yang pernah meremehkanmu akan muncul dengan sendirinya. Otomatis, tak terhindarkan, dan permanen. Nomor 1, putuskan akses tanpa peringatan. Ketika seseorang tidak menghormati dirimu, ketika ia menguji batas yang seharusnya tak boleh dilanggar oleh siapapun yang memiliki rasa hormat diri, kamu tidak memberi kuliah tentang arti rasa hormat. Kamu tidak mencoba mendapatkan kembali posisimu lewat penjelasan panjang, dan kamu tidak memberikan daftar kesalahan yang ia buat. Yang kamu lakukan adalah menarik dirimu dari dunianya, dengan cara yang bisa benar-benar ia rasakan, bukan sekadar dengar. Pada saat ketidakhormatan terjadi, ia telah membuat keputusan tentang apa yang ia pikir kamu layak dapatkan. Semakin kamu berusaha mendebat hal itu, semakin kamu meneguhkan pandangannya bahwa kamu adalah orang yang masih rela berjuang demi sebuah tempat, bahkan setelah ia menunjukkan bahwa kehadiranmu tak dihargai. Maka kamu memutuskan akses tanpa peringatan. Bukan sebagai permainan, bukan karena emosi sesaat, tetapi sebagai prinsip hidup. Sebuah kalibrasi langsung terhadap akses yang ia miliki atas waktumu, perhatianmu, energimu, dan keberadaanmu. Kamu melakukannya dengan sangat tajam hingga menyisakan kekosongan yang ia tidak siapkan. Selama ini, mungkin ia terbiasa dengan keyakinan bahwa apapun yang ia katakan atau lakukan, kamu tetap akan menjawab teleponnya. Kamu akan tetap merespons pesannya. Kamu akan selalu ada di latar belakang, menjadi jaring pengaman yang sebenarnya tidak pernah ia peroleh dengan pantas. Tetapi ketika kamu menarik itu semua secara tiba-tiba, tanpa sopan santun, tanpa pengumuman, ia dibiarkan dalam ketidaknyamanan yang asing. Ketidaknyamanan dari ketiadaanmu. Ketidaknyamanan ini yang memaksanya untuk menelusuri kembali momen-momen terakhir, mencari titik pasti kapan kamu berubah dari selalu hadir menjadi benar-benar hilang. Kebingungan itulah yang menyalakan awal penyesalan. Banyak orang merusak langkah ini dengan mengumumkan kepergian mereka secara dramatis, dengan pidato penuh emosi tentang bagaimana mereka tidak akan diperlakukan semena-mena, atau dengan janji bahwa mereka tak akan kembali. Tetapi itu hanya memberikan pihak lain kepuasan karena tahu bahwa mereka masih memiliki pegangan pada emosimu. Sementara jika kamu benar-benar memutuskan akses tanpa peringatan, tidak ada adegan dramatis, tidak ada letupan. Hanya ada ruang kosong, keheningan, dan kesadaran bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang dulu ia anggap remeh. Dan jika kamu melakukannya dengan benar, kamu tidak setengah hati, kamu tidak meninggalkan celah kecil untuk komunikasi. Kamu tidak terus mengintip kehidupannya lewat media sosial atau menyisakan tanda-tanda kecil yang bisa ia tafsirkan sebagai harapan. Setiap sisa jejak hanyalah benang yang bisa ia tarik untuk menahanmu tetap dalam orbitnya. Maka, langkah ini membutuhkan pemutusan total, menghapus nomor, menonaktifkan, atau memblokir di media sosial, menolak untuk mengakui kehadirannya dalam lingkaran sosial, dan semuanya dilakukan tanpa pengumuman, tanpa tujuan untuk memicu cemburu, tanpa niat untuk menunjukkannya secara teatrikal. Karena seseorang yang benar-benar memutuskan akses tidak melakukannya demi reaksi. Ia hanya menegakkan kenyataan sederhana. Ketidakhormatan memiliki harga, dan harganya adalah kehilangan akses pada dirinya. Kekuatan sejati dari langkah ini adalah bahwa kamu tidak perlu membuat orang lain merasa buruk lewat kata-kata. Kamu membiarkan ketidakhadiranmu yang mendadak menciptakan bobotnya sendiri.
disinilah disiplin batin diuji. Akan selalu ada bagian dalam dirimu yang ingin mengecek, ingin tahu apakah ia sadar, ingin melihat apakah ia mencoba menghubungi. Namun kamu menahan dorongan itu karena memahami bahwa sinyal sekecil apapun akan melemahkan dampaknya. Cara menjaga garis ini adalah segera mengisi ruang kosong dengan usaha yang membangunmu, tubuhmu, bisnismu, keterampilanmu, lingkaran sosialmu. Jika setelah memutus akses kamu hanya duduk memikirkan dirinya, sesungguhnya kamu belum memutus apa-apa. Kamu hanya memberinya ruang gratis dalam pikiranmu. Langkah ini hanya berhasil jika kamu benar-benar mengeluarkan dia, baik dari hidupmu maupun dari ruang mentalmu. Saat orang itu kehilangan akses padamu, kamu sudah hidup dalam percepatan pertumbuhan yang lebih tinggi. Dan ketika pada akhirnya ia benar-benar menyadari ketidakhadiranmu, jarakmu sudah terlalu jauh untuk bisa dikejar, bahkan jika ia mencoba. Keindahan dari pendekatan ini bukan hanya membuatnya menyesal. Kamu sedang membangun dirimu menjadi pribadi yang tidak akan pernah lagi mentolerir perlakuan semacam itu sejak awal. Pada akhirnya, seseorang yang pernah memutuskan akses tanpa peringatan akan belajar satu pelajaran berharga. Ia tidak lagi perlu menjelaskan dirinya kepada siapapun. Dan pelajaran itu tidak hanya mengubah hubungan dengan individu tertentu, tetapi juga cara dunia memperlakukannya sepenuhnya. Nomor 2, tingkatkan dengan tenang. Ketika kamu menjauh dari seseorang yang tidak menghormati dirimu, kesalahan terburuk yang bisa kamu lakukan adalah terjebak dalam diam, penuh kebencian, memutar ulang masa lalu, seolah-olah itu bisa mengubah sesuatu. Justru itulah yang mereka harapkan. Mereka mengira kamu akan menghabiskan waktu memikirkan dirinya, berbicara tentang dirinya, mengamati hidupnya dari jauh, sementara hidupmu sendiri berhenti di tempat. Tetapi seseorang yang benar-benar membalikkan keadaan tahu bahwa penutupan paling tegas bukanlah percakapan, bukan penjelasan, bukan pula kata terakhir. Penutupan itu adalah transformasi yang begitu jauh, hingga ketika namamu kembali terdengar, kamu tidak lagi dikenali sebagai pribadi yang pernah mereka kenal. Dan kuncinya, semua itu dilakukan dalam keheningan. Tidak dengan memamerkan setiap langkah, tidak dengan menyiarkan pencapaian, tidak dengan mengumumkan usaha seolah-olah kamu masih mencoba menarik perhatian mereka kembali. Karena ketika kamu berusaha membuktikan sesuatu kepada orang lain, kamu sudah kehilangan arah. Yang membuat langkah ini begitu kuat adalah kejutan yang lahir dari ketenangan. Keheningan adalah kamuflase. Ia melindungi pertumbuhanmu dari gangguan, membiarkanmu berkembang tanpa sorotan, tanpa mereka mengetahui apa yang sedang kamu bangun. Lalu ketika kamu muncul kembali, entah berbulan-bulan atau bertahun-tahun kemudian, jarak antara apa yang mereka kira akan terjadi dan siapa dirimu yang baru menjadi jurang yang tak terbayangkan. Transformasi ini harus bersifat menyeluruh. Tubuhmu, pikiranmu, keuanganmu, penampilanmu, energi sosialmu. Jika hanya satu area yang berubah, mereka bisa menepisnya sebagai kebetulan. Tetapi ketika mereka melihat keseluruhan perombakan, bahwa seseorang yang dulu mereka remehkan, kini lebih kuat, lebih tajam, lebih tenang, dikelilingi oleh orang-orang yang menghargai, dan jelas mengendalikan jalannya sendiri, mereka tidak bisa mengabaikannya, meskipun harga diri mereka menahan pengakuan itu. Namun tujuanmu bukanlah membuat mereka kembali merangkak masuk ke dalam hidupmu. Tujuanmu adalah menjadi seseorang yang tidak lagi menarik ketidakhormatan seperti itu. Itu menuntut disiplin tingkat tinggi yang jarang dicapai kebanyakan orang. Karena artinya mengganti setiap kebiasaan stagnan dengan kebiasaan yang membangunmu seiring waktu. Bangun lebih pagi dari yang kamu inginkan. Mendorong dirimu melampaui batas yang kamu kira tak bisa dilewati. Mempelajari hal-hal yang dulu kamu hindari. Menolak gangguan yang dulu mendikte hidupmu. Ketika gaya hidup ini dijalani bukan hanya seminggu atau sebulan, melainkan konsisten, hidupmu mulai mencerminkan standar yang orang lain tidak mampu sentuh. Pada titik itu, penyesalan mereka bukan hanya karena kehilanganmu. Penyesalan itu muncul karena mereka sadar bahwa mereka salah menilai dirimu begitu total, hingga melepaskan seseorang yang sebenarnya ditakdirkan untuk bangkit. Dan ketika kamu bergerak seperti ini, kamu tidak perlu blokir hanya untuk menunjukkan sikap. Kamu tidak perlu menyebut nama mereka kepada siapapun.
Bahkan jika berpapasan di jalan, kamu tidak perlu memberi satu pun tatapan. Karena transformasimu sendiri adalah pernyataan paling keras yang bisa kamu buat. Inilah yang perlu kamu pegang. Orang yang benar-benar meningkatkan dirinya dengan tenang, tidak melakukannya demi perhatian tersembunyi, tidak melakukannya demi penyesalan seseorang di masa lalu. Mereka melakukannya karena paham satu hal, balas dendam paling berharga adalah hidup dengan cara yang membuat pendapat orang lain kehilangan bobot sepenuhnya. Ironisnya, justru itulah yang memicu rasa ingin tahu mereka. Karena manusia paling terganggu oleh sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Ketika mereka melihat bahwa ketidakhormatan mereka bukan hanya gagal menghentikanmu, melainkan menjadi bahan bakar transformasimu. Ketika mereka menyadari bahwa mereka kehilangan akses ke versi dirimu yang tidak pernah mereka bayangkan akan ada, dinamika kuasa itu pun berubah selamanya. Dan pada saat itu, mereka akhirnya memahami apa yang telah kamu sadari pada hari kamu pergi, bahwa kamu tidak pernah membutuhkan validasi mereka untuk menang. Yang kamu butuhkan hanyalah disiplin untuk menghilang dan kembali sebagai seseorang yang bahkan mereka tak akan percaya bisa kamu wujudkan. Nomor 2, tingkatkan dengan tenang. Ketika kamu menjauh dari seseorang yang tidak menghormati dirimu, kesalahan terburuk yang bisa kamu lakukan adalah terjebak dalam diam, penuh kebencian, memutar ulang masa lalu, seolah-olah itu bisa mengubah sesuatu. Justru itulah yang mereka harapkan. Mereka mengira kamu akan menghabiskan waktu memikirkan dirinya, berbicara tentang dirinya, mengamati hidupnya dari jauh, sementara hidupmu sendiri berhenti di tempat. Tetapi seseorang yang benar-benar membalikkan keadaan tahu bahwa penutupan paling tegas bukanlah percakapan, bukan penjelasan, bukan pula kata terakhir. Penutupan itu adalah transformasi yang begitu jauh, hingga ketika namamu kembali terdengar, kamu tidak lagi dikenali sebagai pribadi yang pernah mereka kenal. Dan kuncinya, semua itu dilakukan dalam keheningan. Tidak dengan memamerkan setiap langkah, tidak dengan menyiarkan pencapaian, tidak dengan mengumumkan usaha, seolah-olah kamu masih mencoba menarik perhatian mereka kembali. Karena ketika kamu berusaha membuktikan sesuatu kepada orang lain, kamu sudah kehilangan arah. Yang membuat langkah ini begitu kuat adalah kejutan yang lahir dari ketenangan. Keheningan adalah kamuflase. Ia melindungi pertumbuhanmu dari gangguan, membiarkanmu berkembang tanpa sorotan, tanpa mereka mengetahui apa yang sedang kamu bangun. Lalu ketika kamu muncul kembali, entah berbulan-bulan atau bertahun-tahun kemudian, jarak antara apa yang mereka kira akan terjadi dan siapa dirimu yang baru menjadi jurang yang tak terbayangkan. Transformasi ini harus bersifat menyeluruh. Tubuhmu, pikiranmu, keuanganmu, penampilanmu, energi sosialmu. Jika hanya satu area yang berubah, mereka bisa menepisnya sebagai kebetulan. Tetapi ketika mereka melihat keseluruhan perombakan, bahwa seseorang yang dulu mereka remehkan, kini lebih kuat, lebih tajam, lebih tenang, dikelilingi oleh orang-orang yang menghargai dan jelas mengendalikan jalannya sendiri. Mereka tidak bisa mengabaikannya, meskipun harga diri mereka menahan pengakuan itu. Namun tujuanmu bukanlah membuat mereka kembali merangkak masuk ke dalam hidupmu. Tujuanmu adalah menjadi seseorang yang tidak lagi menarik ketidakhormatan seperti itu. Itu menuntut disiplin tingkat tinggi yang jarang dicapai kebanyakan orang. Karena artinya mengganti setiap kebiasaan stagnan dengan kebiasaan yang membangunmu seiring waktu. Bangun lebih pagi dari yang kamu inginkan. Mendorong dirimu melampaui batas yang kamu kira tak bisa dilewati. Mempelajari hal-hal yang dulu kamu hindari. Menolak gangguan yang dulu mendikte hidupmu. Ketika gaya hidup ini dijalani bukan hanya seminggu atau sebulan, melainkan konsisten, hidupmu mulai mencerminkan standar yang orang lain tidak mampu sentuh. Pada titik itu, penyesalan mereka bukan hanya karena kehilanganmu. Penyesalan itu muncul karena mereka sadar bahwa mereka salah menilai dirimu begitu total, hingga melepaskan seseorang yang sebenarnya ditakdirkan untuk bangkit. Dan ketika kamu bergerak seperti ini, kamu tidak perlu blokir hanya untuk menunjukkan sikap. Kamu tidak perlu menyebut nama mereka kepada siapapun. Bahkan jika berpapasan di jalan, kamu tidak perlu memberi satu pun tatapan. Karena transformasimu sendiri adalah pernyataan paling keras yang bisa kamu buat. Inilah yang perlu kamu pegang.
Orang yang benar-benar meningkatkan dirinya dengan tenang, tidak melakukannya demi perhatian tersembunyi, tidak melakukannya demi penyesalan seseorang di masa lalu. Mereka melakukannya karena paham satu hal, balas dendam paling berharga adalah hidup dengan cara yang membuat pendapat orang lain kehilangan bobot sepenuhnya. Ironisnya, justru itulah yang memicu rasa ingin tahu mereka. Karena manusia paling terganggu oleh sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Ketika mereka melihat bahwa ketidakhormatan mereka bukan hanya gagal menghentikanmu, melainkan menjadi bahan bakar transformasimu. Ketika mereka menyadari bahwa mereka kehilangan akses ke versi dirimu yang tidak pernah mereka bayangkan akan ada, dinamika kuasa itu pun berubah selamanya. Dan pada saat itu, mereka akhirnya memahami apa yang telah kamu sadari pada hari kamu pergi, bahwa kamu tidak pernah membutuhkan validasi mereka untuk menang. Yang kamu butuhkan hanyalah disiplin untuk menghilang dan kembali sebagai seseorang yang bahkan mereka tak akan percaya bisa kamu wujudkan. Nomor 4, alihkan energi ke lingkaran yang lebih baik. Ketika Anda memutuskan seorang wanita yang tidak menghormati Anda, ujian nyata dimulai dalam apa yang Anda lakukan selanjutnya. Terlalu banyak pria berpikir bahwa pergi adalah kemenangan. Tetapi jika Anda pergi dan melangkah ke kehidupan kosong tanpa standar yang lebih tinggi, tanpa pengaruh yang lebih besar, dan tanpa lingkungan yang kuat untuk memicu pertumbuhan Anda sebenarnya tidak maju. Anda hanya menghapus satu masalah dan meninggalkan ruang untuk masalah lain menggantikannya. Disinilah konsep mengalihkan energi Anda ke lingkaran yang lebih baik menjadi pengubah permainan. Lingkaran Anda membentuk identitas Anda, kebiasaan Anda, dan standar Anda lebih dari kekuatan kemauan Anda. Jika Anda terus mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang berpikir kecil, orang-orang yang mentolerir mediokritas, orang-orang yang hidup untuk distraksi akhir pekan, tidak peduli seberapa banyak Anda berbicara tentang rasa hormat atau disiplin, pengaruh mereka akan menarik Anda kembali ke tingkat yang Anda coba lari. Inilah sebabnya banyak pria akhirnya merangkak kembali ke ketidakhormatan yang sama yang mereka tinggalkan. Bukan karena mereka merindukannya sebagai orang, tetapi karena mereka merindukan kenyamanan. Mereka merindukan kenyamanan dan mereka tidak pernah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi pikiran ini kembali ke apa yang sudah mereka ketahui. Namun pria yang benar-benar memahami nilai dirinya, tahu bahwa memutuskan dia hanyalah langkah pertama. Langkah kedua adalah menemukan lingkaran di mana ketidakhormatan bahkan bukan bagian dari budaya. Lingkaran di mana bahasa default adalah membangun, mencapai, dan saling bertanggung jawab. Ini bukan tentang menemukan sekelompok orang untuk meluapkan emosi. Ini tentang melangkah ke ruang yang memaksa Anda untuk tumbuh. Ruang di mana alasan Anda saat ini terdengar konyol. Ruang di mana kemenangan Anda dirayakan, tetapi zona nyaman Anda terus-menerus diserang. Dan pergeseran itu segera. Alih-alih membuang energi mental bertanya-tanya apakah dia memikirkan tentang Anda terlalu sibuk memikirkan langkah bisnis berikutnya, tujuan kebugaran berikutnya,